Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Miss Lili. Hari ini kita akan ibadah KKCF atau Kalam Kudus Children Fellowship. Nah, hari ini adalah hari Jumat. Kita baca tanggalnya ya. Friday, September the 11th, 2020. Nah, anak-anak semuanya silahkan berdiri dengan sikap berdoa dan kita mau menyanyi Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Oke, semuanya lipat tangan. Kita mau berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan menolong kami sehingga pada pagi hari ini kami akan memulai dengan ibadah kami. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami boleh duduk yang baik. Kami mau mendengar dengan baik akan setiap kebenaran firman Tuhan dan kami juga mau memuji memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke anak-anak, sebelum kita memuji-muji Tuhan, kita mau mengucapkan ayat hafalannya. Anak-anak boleh mengulangi setelah Miss. Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-25b. Janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Oke, nah sekarang kita mau memuji-muji Tuhan. Anak-anak boleh mengikuti gerakan Miss ya. Kita sama-sama bergerak untuk memuji Tuhan. Saat iblis menggodaku, kita mau berani tampil beda ya. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai berani tampil beda. Sekali lagi. Saat iblis merayuku, ku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat sebagai kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Oke anak-anak, sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Apakah anak-anak semuanya sudah siap? Ya, kalau sudah siap, sekarang sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, kita mau bernyanyi. Anak-anak boleh bernyanyi bersama-sama dengan Miss ya. Lagunya adalah Burung Pipit Tidak Menanam.
tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Oke, sekarang kita mau dengar firman Tuhan dari Miss Yanti. Kepada Miss Yanti dipersilahkan. Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih masih memberikan kami waktu untuk beribadah kepadamu. Dan sekarang kami mau untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami boleh duduk tenang. Dan juga Tuhan memberkati telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau mengucapkan ayat hafalan kita. Dari kitab Matius pasal 6 ayat 25b. Janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita mau melihat gambar. Coba anak-anak perhatikan, ini gambar apa ya? Ini adalah gambar baju orang Jepang. Namanya baju kimono. Kemudian ada lagi gambar yang memperlihatkan. Coba kita lihat ini gambar apa ya? Ini adalah gambar baju orang Indonesia. Namanya baju batik. Nah, gambar yang terakhir yang mau tunjukkan. Ini ada gambar baju apa ya? Nah, ini adalah gambar baju orang yang tinggal di daerah kutub. Namanya jaket bulu. Nah, anak-anak, di setiap daerah, di setiap tempat yang ada di muka bumi ini, pasti memiliki berbagai macam baju khas. Nah, ada yang terbuat dari pohon, ada juga yang terbuat dari kulit binatang. Nah, seperti dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 26. Di situ diceritakan bagaimana Allah menciptakan baju yang pertama di muka bumi ini. Baju yang pertama yang Tuhan ciptakan terbuat dari kulit binatang. Terbuat dari kulit binatang. Kira-kira baju yang Tuhan buat itu untuk siapa ya? Coba anak-anak dengar. Adam dan Hawa berada di dalam Taman Eden. Ketika mereka ada di dalam Taman Eden, mereka belum tahu kalau mereka tidak pakai baju. Tetapi ketika mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan untuk mereka makan, mereka tahu kalau mereka tidak pakai baju. Mereka malu, kemudian mereka bersembunyi. Lalu Tuhan mencari mereka.
Tuhan memanggil mereka, Adam, Hawa, kalian di mana? Lalu Adam dan Hawa menjawab, Tuhan, kami bersembunyi, kami malu karena kami tidak pakai baju. Nah, dari peristiwa itu, lalu Tuhan membuat baju untuk Adam dan Hawa. Baju yang dibuat Tuhan dari kulit binatang. Jadi baju yang dibuat Tuhan itu tadi untuk Adam dan Hawa. Nah, anak-anak, siapa yang malu kalau tidak pakai baju? Nah, Miss dan anak-anak pastinya malu kalau tidak pakai baju. Nah, kalau kita malu, berarti kita harus pakai baju. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar yang berikut ini. Nah, kira-kira teman kita pakai baju apa ya? Nah, coba lihat, ternyata teman kita ini pakai seragam sekolah Kalam Kudus. Nah, seragam sekolah itu hanya digunakan untuk belajar ya, hanya digunakan untuk sekolah, bukan digunakan untuk tidur, bukan digunakan untuk berenang, bukan digunakan untuk pergi di gereja. Nah, kemudian kita mau lihat lagi gambar apa ya? Teman kita pakai baju apa? Nah, teman kita pakai baju tidur atau piyama. Nah, baju tidur bisa dipakai untuk berenang. Baju tidur bisa digunakan untuk pergi di gereja. Baju tidur bisa digunakan untuk pergi jalan-jalan. Dan baju tidur bisa digunakan untuk pergi sekolah tidak? Nah, pastinya baju tidur itu tidak digunakan untuk pergi ke sekolah, tidak digunakan untuk mandi, untuk berenang, tetapi baju tidur itu atau piyama itu hanya digunakan untuk tidur. Nah, selanjutnya gambar teman kita, dia pakai baju apa ya? Dia pakai baju gaun. Nah, pakai baju gaun. Biasanya kita kalau pakai gaun itu kita gunakan untuk ke gereja, untuk pergi pesta. Nah, bukan digunakan untuk tidur, bukan digunakan untuk berenang. Nah, anak-anak, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu memelihara akan hidup kita. Dia selalu memberkati kita, menolong kita. Nah, Tuhan selalu memelihara hidup kita melalui papa dan mama kita. Dia bekerja untuk menghasilkan uang sehingga kita bisa memakai pakaian-pakaian yang indah, kita bisa memakai pakaian yang bagus, yang layak untuk kita pakai. Untuk pergi ke sekolah, untuk pergi jalan-jalan, untuk kita pakai tidur, dan juga untuk kita pakai pergi ke gereja. Nah, anak-anak, kita terus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa menolong akan kehidupan kita. Dan satu lagi, mempesankan supaya kita tidak khawatir akan setiap apa yang kita mau pakai. Karena Tuhan selalu memelihara akan hidup kita. Nah, itu firman Tuhan di hari ini. Kita mau sekali lagi untuk mengucapkan ayat hafalan kita. Dari Matius pasal 6 ayat 25b. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini yang mengajarkan kami agar kami selalu bersyukur untuk pakaian yang Tuhan berikan bagi kami melalui orang tua kami. Berkati kami agar kami tetap hidup setia untuk percaya akan penyertaan Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sudah dengar cerita firman Tuhan kan dari Miss Yanti? Apakah anak-anak senang?
Ya, ceritanya bagus. Nah, tugas kita adalah belajar melakukan firman Tuhan. Oke, kita sudah mau selesai ibadah kita. Kita akan mengakhirinya dengan menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Semuanya lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan sudah menolong kami dari awal ibadah kami hingga boleh berakhir dengan baik. Kami juga berdoa biarlah Tuhan terus memberkati kami, memberkati setiap kehidupan kami. Dan kami juga berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami agar kami boleh dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa untuk setiap anak-anak didik, Tuhan memberkati mereka di dalam mereka mengikuti pembelajaran online, agar mereka boleh dapat semangat di dalam mengikuti pembelajaran. Kami juga berdoa untuk setiap guru-guru, kiranya Tuhan juga memberkati, berikan hikmat, berikan semangat di dalam mengajar ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati sekolah ini, agar sekolah ini boleh dipakai untuk terus memberitakan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami boleh beribadah, kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dah, sampai jumpa minggu depan.